Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai teori manajemen. Ini pertemuan ke-9 kita. Kita akan membahas dua teori dalam pertemuan ini, yaitu corporate governance. Apa ya dalam bahasa Indonesianya? Mungkin di bahasa Indonesia kan itu tata kelola perusahaan kayak gitu ya. Dan juga teori satunya lagi adalah Hofstede Cultural Dimension Theory. Jadi ini adalah dimensi budaya seperti itu. Jadi ini ada dua teori yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Corporate governance atau tata kelola perusahaan gitu ya kalau di bahasa Indonesiain, nggak tahu ini tepat atau enggak termnya, tapi kalau dalam beberapa teori atau beberapa kajian ilmiah gitu ya di beberapa artikel itu sering disebut corporate governance, diartikan sebagai kumpulan mekanisme, proses, dan hubungan yang dengannya perusahaan dapat dikendalikan dan dioperasikan. Itu adalah tata kelola perusahaan. Nah, ini tuh sebenarnya membahas distribusi hak dan tanggung jawab di antara peserta yang berbeda perusahaan, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, kreditor, auditor, regulator, dan pemangku kepentingan. Mereka itu punya haknya sendiri-sendiri dan punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Antara dewan direksi dengan manajer, dengan pemegang saham, tentunya mereka punya hak dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, itu kenapa hak dan kewajiban, hak dan tanggung jawab ini yang sering terjadi masalah dan menginisiasi banyak-banyak penelitian tentang hal ini gitu. Dan dari tata kelola perusahaan ini menginisiasi juga teori-teori seperti agensi teori dan lain sebagainya. Agensi teori pernah kita bahas di pertemuan yang dulu-dulu gitu ya, di teori manajemen yang dulu pertemuan kesekian gitu, awal-awal dulu perusahaan pernah bahas tentang agensi teori. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu apa ya yang diinisiasi gitu ya, salah satu teori yang diinisiasi dari konsep tata kelola perusahaan atau corporate governance. Berikutnya adalah model tata kelola. Di sini ada dua model tata kelola. Yang pertama adalah sistem satu lapis, one tier system. Ini dikemukakan oleh Anglo-Saxon. Dan yang kedua itu adalah sistem dua lapis atau two tier system. Ini dari kontinental Eropa. Dari Eropa secara keseluruhan gitu ya, model ini. Dan perusahaan akan bahas satu persatu. Jadi, kalau yang pertama, sistem satu lapis, one tier system, yang dikemukakan Anglo-Saxon, itu sebenarnya itu diinisiasi dari tata kelola perusahaan yang ada di Inggris. Ini menyebutkan ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah CEO dan Chairman. Chairman itu pemegang puncak pimpinan, Board of Director, itu harus terpisah. Dengan kata lain, CEO dan Chairman itu nggak boleh dipegang oleh orang yang sama. Jadi harus beda orang. Terus kemudian yang kedua, keanggotaan board, setidaknya itu harus kurang lebih meliputi 3 direktur non-eksekutif dan nanti ada direktur yang dari independen, kayak gitu. Terus yang ketiga, board itu harus memiliki komite audit yang terdiri dari direktur non-eksekutif. Ini adalah 3 catatan ketika sistem satu lapis itu diberlakukan. Ini one tier system. Kemudian ada juga sistem dua lapis, two tier system. Ini dikemukakan oleh atau diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kontinental Eropa, di benua Eropa secara keseluruhan. Kalau tadi kan yang one tier system itu dari Inggris ya. Kalau ini dari Eropa secara keseluruhan gitu ya, terus diambil pemahaman dari situ. Nah, ini model tata kelola ini itu adalah perusahaan yang memiliki 2 badan yang terpisah, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Dewan Manajemen atau Dewan Direksi. Jadi ini sesuatu yang harus terpisah. Kemudian slide ini tuh membahas mengenai struktur tata kelola perusahaan terbatas atau PT. Itu tuh seperti apa sih gitu. Jadi kan ada 2 tuh perusahaan yang terbatas atau PT gitu kan. Ada perusahaan yang tercatat di pasar modal dan ada perusahaan yang tidak tercatat
di pasar modal. Yang tidak tercatat itu non-listed, dan yang tercatat itu namanya listed, kayak gitu. Nah, ini ada perbedaan strukturnya. Kalau yang nggak tercatat di pasar modal, itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, ada Dewan Komisaris, dan Dewan Direktur. Terus kalau misalnya perusahaan yang tercatat di pasar modal, itu selain 3 hal tadi juga ditambah dengan harus ada auditor internal, ada auditor eksternal, ada komite audit, ada sekretaris perusahaan, ada komite pemantauan risiko, ada komite tata kelola, ada komite nominasi dan remunerasi, ada komite dewan lainnya, dan sebagainya. Itu tuh banyak kayak gitu. Berikutnya, kita akan membahas mengenai teori budaya Hofstede. Ini adalah teori mengenai kerangka kerja untuk komunikasi lintas budaya. Jadi, kalau di dalam organisasi atau di dalam perusahaan, organisasi perusahaan gitu ya, terkadang kita itu ada dari berbagai macam budaya, seperti itu. Nah, teori ini tuh ngomongin tentang bagaimana berkomunikasi lintas budaya, kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Dan ini menggambarkan juga efek budaya di masyarakat pada nilai-nilai anggotanya atau karyawan-karyawannya, dan bagaimana nilai itu berhubungan dengan perilaku. Misalnya Bu Rosana gitu ya, budaya apa sih? Contohnya suku gitu ya, terus agama gitu. Misalnya Bu Rosana nih dari suku Jawa, terus agamanya juga Islam, itu pasti akan berpengaruh pada bagaimana cara Bu Rosana bertutur, bagaimana Bu Rosana ngomong, bagaimana cara Bu Rosana bersikap, dan lain sebagainya. Misal, Bu Rosana karena orang Jawa dan orang Muslim, cara ngomongnya jadi logatnya nggak logat-logat Jawa kayak gitu kan, kayak gini logatnya gitu. Terus kemudian juga karena Bu Rosana Muslim kadang sering membicarakan dengan bahasa-bahasa yang campur-campur, misalnya janjian terus kemudian mengucapkan insya Allah gitu ya, terus masuk ke ruangan kantor dengan assalamualaikum dan lain sebagainya gitu. Itu akan mempengaruhi hal-hal semacam itu gitu. Dan ini nanti teori budaya Hofstede ini membahas tentang itu gitu. Nah, kebetulan sih Bu Rosana nggak ada masalah ya, karena Bu Rosana ada di instansi atau ada di organisasi yang semuanya Muslim gitu, dan kebanyakan mayoritas juga Jawa gitu. Nah, tapi bagaimana dengan lingkungan yang multikultural? Itu pasti beda lagi suasana kerjanya gitu kan. Nah, teori budaya Hofstede ini membahas tentang itu. Teori budaya Hofstede itu nama orangnya ya, itu mengidentifikasi tentang 4 hal. Yang pertama itu tentang power distance, yang kedua adalah uncertainty avoidance, kemudian individualisme, dan juga maskulinitas. Kita bahas satu persatu. Jadi, teori budaya Hofstede ini membahas tentang power distance atau jarak kekuasaan. Ini tuh ngomongin tentang solusi yang berbeda untuk masalah dasar ketimpangan manusia. Jadi, kalau misalnya ada ketidaksamaan di antara manusia, ini kan kita kan individu yang unik nih. Nah, itu biasanya akan menimbulkan solusi yang berbeda pula. Penanganannya nggak bisa sama gitu, karena manusia itu unik gitu, berbeda-beda. Masalah dasar ketimpangan manusianya itu beda-beda, maka solusinya juga berbeda. Yang kedua, teori ini juga membahas tentang uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Misalnya aja tingkat stres dalam masyarakat dalam menghadapi masa depan yang tidak diketahui. Nah, itu kan juga ketidakpastian. Ke depan akan ada apa kayak gitu dan lain sebagainya. Pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengutarakan atau berkomunikasi yang lintas budaya yang aman kayak gitu, yang nyaman untuk semuanya. Nah, itu membahas tentang itu juga karena banyak ketidakpastian dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga itu tentang individualisme. Ini ngomongin tentang integrasi individu ke dalam kelompok primer. Ya, ini seorang individu dalam sebuah kelompok itu seperti apa, itu dibahas juga dalam teori budaya Hofstede. Terus kemudian juga membahas tentang maskulinitas, laki-laki dan perempuan. Pembagian peran emosional antara laki-laki dan perempuan itu tuh juga banyak dibahas dalam teori ini. Karena memang posisi-posisi tertentu kenapa harus laki-laki, posisi-posisi tertentu harus perempuan. Nah, teori budaya Hofstede itu juga membahas tentang hal ini. Dan segitu aja, kita lanjutkan di forum offline ya untuk tanya jawabnya.